Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 16 Februari 2022. Injil hari ini diambil dari Markus bab 8 ayat 22 sampai 26. Kita diingatkan bahwa kerjasama dengan orang sakit akan mendatangkan kebahagiaan dan keselamatan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena hari ini Engkau mengingatkan kami untuk bekerja sama dengan orang sakit dan menghantarnya kepadamu. Kami mohon, bukalah hati dan mata kami, supaya kami bisa merasakan dan melihat kebutuhan orang sakit dan membawanya kepadamu untuk disembuhkan. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida. Di situ ada orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon supaya ia menjamah dia. Yesus lalu memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata si buta dan meletakkan tangan di atasnya. Ia bertanya, "Sudahkah kamu lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang. Kulihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon yang berjalan." Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah kerjasama dengan orang sakit mendatangkan kebahagiaan dan keselamatan. Hari ini Yesus menyembuhkan seorang yang buta matanya sejak lahir. Injil katakan bahwa dia dibawa oleh orang lain. Orang lainlah yang berinisiatif membawa dia kepada Yesus. Injil tidak menjelaskan siapa mereka itu, apakah orang tuanya atau keluarganya sendiri. Yang pasti bahwa mereka yang membawanya ke Yesus adalah orang-orang yang sangat prihatin dan menaruh belas kasihan kepada orang buta itu. Sebagai makhluk sosial, mereka turut merasa bertanggung jawab atas kehidupan orang buta ini. Mereka percaya bahwa Yesus Kristus bisa menyembuhkan dia. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari sikap mereka ini, kita bisa belajar bahwa kerjasama selalu mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan. Selain itu, bersatu dalam doa untuk intensi yang sama selalu menggerakkan hati Tuhan. Tuhan selalu mendengarkan doa dari mereka yang punya hati untuk melayani sesama. Memberi diri untuk dilayani karena ketakberdayaan dan kesediaan untuk melayani orang lain adalah satu modal yang sangat penting agar kerinduan dan cita-cita kita dapat tercapai. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus,
Dalam menyembuhkan orang buta hari ini, Yesus mengikuti beberapa tahap. Yang pertama, Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawanya keluar kampung. Memegang tangan berarti Yesus mau merasa satu dengan orang buta. Yesus tidak mau mengambil jarak daripadanya. Yesus mau menuntunnya keluar kampung. Yesus membawanya keluar dari situasi lama menuju satu situasi baru. Yesus mau membuat orang buta ini menjadi manusia baru. Sambil memegangnya, Yesus mengalirkan energi baru, kekuatan baru ke dalam diri orang buta. Satu pesan untuk kita, agar di saat kita mengunjungi orang sakit, sentuhlah dia dengan penuh kasih. Sentuhan kita akan mendatangkan kekuatan baginya. Tahap kedua, Yesus meludahi mata orang buta. Berapa kali dalam Injil kita mendengar bahwa Yesus menyembuhkan orang sakit dengan menggunakan ludah. Kita ingat, Yesus menyembuhkan orang yang tuli gagap dengan menggunakan ludah. Hari ini, Yesus menggunakan ludah untuk menyembuhkan orang buta. Injil katakan, Ia meludahi mata si buta dan meletakkan tangan di atasnya. Satu peringatan bagi kita bahwa ludah adalah obat yang sudah disiapkan Tuhan bagi kita. Oleskan pada bagian yang sakit dan doakan. Itulah yang sudah ditunjukkan Yesus kepada kita hari ini. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, perkuatkanlah semangat kerjasama antara kita, secara khusus dengan orang sakit. Bawalah orang sakit kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan menjamahnya. Manfaatkanlah air liur dan doakanlah orang yang sudah dioles air liur itu agar khasiatnya akan semakin kuat. Kita berdoa, semoga Tuhan selalu membuka hati dan mata kita untuk saling merasakan dan melihat kebutuhan sesama, dan tergerak untuk bekerja sama dengan orang yang sangat membutuhkan dan menggunakan sarana yang sudah disiapkan Tuhan demi keselamatan kita. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.